Nah, ini kita menyaksikan ya sifat-sifat Allah. Mengenal sifat Allah ini adalah bukti persaksian kita dengan akal sehat kita bahwa sifat-sifat Allah itu harus disifati bisifatil kamali wayali kubihi. Ini dua syarat yang harus dipegang. Ini kaidah. Bisa didengarkan baik-baik. Allah harus disifati dengan sifat satu, sempurna, bisifatil kamali. Yang kedua, yaliqu bihi, yaitu yang layak bagi Allah. Ada sifat yang sempurna tetapi tidak layak bagi Allah, maka tidak boleh disifatkan kepada Allah. Maka kita boleh mensifati Allah dengan dua syarat ini, harus dua syarat ini, dengan sifat yang sempurna dan layak bagi Allah. Ya. Kalau ini tidak layak bagi Allah, maka tidak boleh. Tidak boleh. Contohnya apa? Cerdas. Dakaun. Cerdas. Itu adalah sifat yang sempurna, tetapi tidak layak bagi Allah. Paham maksudnya? Cerdas itu kan tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan dia tahu dari tidak tahu, kan begitu. Padahal ilmu Allah tidak seperti itu. Ilmu Allah tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berkembang, tidak berubah-ubah. Paham maksudnya? Ya, tidak berkembang, tidak tahu yang muncul baru ada, itu tidak seperti itu. Ya, watajaddat itu artinya pengetahuan itu baru ada, baru muncul setelah tidak ada pengetahuan itu. Namanya berkembang. Berkembang itu kan misalnya ada yang tadinya foto hitam putih kemudian berkembang foto berwarna. Kemudian fotonya tadinya manual sekarang digital. Terus berkembang seperti itu. Nah, itu pengetahuan Allah tidak seperti itu. Berarti kalau pengetahuan seperti itu, yang tadinya tidak ada menjadi ada, mustahil. Mustahil bagi Allah. Karena sifat Allah azali abadi. Tanpa permulaan dan tanpa akhirat. Maka sifat ini, sifat Allah itu harus disifatkan dengan sifat yang sempurna dan layak bagi Allah. Ya, ini harus syarat. Karena ada banyak orang yang mensifati Allah yang tidak layak. Contoh misalnya, ada orang yang disebut ustadz atau kiai misalnya, mengajak orang untuk berjamaah di masjid atau musola. Lalu mereka mensifati Allah dengan memanggil-manggil, ya, yaitu menerjemahkan bahwa adzan itu panggilan Allah. Kan ada seperti itu. Pernah sering dengar ya? Allah itu memanggil bunyinya apa? Ada azan. Waduh, ini gawat ini. Paham maksudnya ya? Itu kalau dia benar-benar seperti itu bisa kufur. Paham maksudnya? Makanya ini harus diteliti lebih lanjut. Apakah pengetahuannya itu memang seperti itu atau bagaimana? Jadi kita tidak boleh gegabah mengkufurkan orang, tidak boleh. Ya. Jadi pengetahuan itu rusak, artinya batil. Termasuk memanggil-manggil untuk berjamaah. Allah memanggil-manggil berjamaah di sholat di masjid atau di musola. Ini sifat yang tidak layak bagi Allah. Ya. Maka ini harus, ya, walaupun dia gelarnya ustadz atau kiai, tetapi kalau dia berdakwah seperti itu, berarti dia tidak mengenal ilmu akidah yang benar. Sing benar ya adalah Allah mensyariatkan adzan yang pertama, ya, mensyariatkan sholat berjamaah. Tapi sholat berjamaahnya ini hukumnya fardu kifayah. Berarti apa? Orang itu sholat berjamaah boleh, orang sholat sendiri juga boleh.
Yang penting melakukan kewajiban sholat, tidak boleh ditinggalkan. Kalau sholat sendiri itu pahalanya 1, tapi kalau sholat berjamaah pahalanya 25 derajat. Itu yang benar, syariatnya begitu. Paham ya? Tidak boleh kemudian sampai orang itu mensifati Allah dengan memanggil-manggil dari adzan, dari begini, tidak boleh. Itu batil itu. Batil itu. Dia mengajak orang tapi dengan kebatilan itu nggak layak itu. Paham maksudnya ya? Ya, jadi begitu. Maka syarat 2 ini kamalun wayaliku bihi, sempurna dan layak bagi Allah. Layak bagi Allah ini tidak boleh menyalahi akidah. Ya, tidak boleh menyalahi akidah. Sifatnya Allah azali abadi. Nah, itu.